Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKHC 10 dengan saya selaku moderator Zafira Arfa Kalila Putri bersama anggota-anggota saya, yaitu ada Yudhistira Adiatama, Lutfi Nur Setiawati, Nurdina Saptia, dan Natalia Delima. Kami di sini akan mempresentasikan infografis mengenai kebakaran hutan sabana di Gunung Bromo. Kebakaran di Blok Savana Watangan di Gunung Bromo atau sering disebut sebagai Bukit Teletabis yang terjadi dari 6 hingga 15 September 2023 menghanguskan sekitar 504 hektar lahan dan menyebabkan kerugian sebesar 89,7 miliar pada sektor pariwisata. Selain kerugian finansial, kebakaran tersebut juga merugikan bentang alam, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat lokal termasuk suku Tengger. Hal ini menjadi bukti bahwa wawasan dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan perlu untuk ditingkatkan. Menurut website ui.ac.id, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Bromo dari tanggal 6 hingga 15 September 2023 dipicu oleh penggunaan flare dalam sesi foto pre-wedding. Penggunaan flare ini secara tidak sengaja menimbulkan api yang cepat menyebar di area padang savana, mengakibatkan kerusakan ekstensif pada vegetasi di kawasan tersebut. Beberapa dampak yang timbul akibat kebakaran sabana di Bromo yaitu yang pertama adalah kerusakan lingkungan yang sangat besar. Vegetasi endemik seperti rumput malila dan endemis hangus karena kebakaran. Juga dapat mempengaruhi habitat satwa dan juga dapat menyebabkan degradasi lahan. Yang kedua adalah kerugian ekonomi. Kebakaran hutan dapat mempengaruhi ekonomi lokal termasuk komunitas CIT, penutupan warung, dan dampak pada ratusan homestay. Yang ketiga adalah gangguan kesehatan. Kebakaran menyebabkan masalah kesehatan seperti hipotermia, ispa dari asap, dan gangguan penglihatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P12/Menhut/2 Tahun 2009 tentang pengendalian kebakaran hutan, Pasal 3 menyatakan bahwa lingkup pengendalian kebakaran hutan meliputi 3 hal, yaitu pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan. Untuk pencegahan akan dijelaskan oleh teman saya Natalia, dan saya akan menjelaskan tentang pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan. Untuk pemadaman terdapat 2 metode, yaitu metode pemadaman secara langsung dan metode pemadaman secara tidak langsung. Menurut Ismunandar tahun 2003, metode pemadaman langsung adalah pemadaman yang dilakukan langsung di tepi area yang terbakar, seperti memukul-mukul api menggunakan alat sederhana, menyemprotkan air menggunakan tangki penyemprot pestisida, dan penimbunan dengan tanah. Untuk metode tidak langsung, yaitu metode yang dilakukan pada area yang terbakar secara tidak langsung, seperti kita membuat ilaran. Untuk penanganan pasca kebakaran hutan dapat dilakukan seperti 1. Mengumpulkan laporan kejadian LE letter A, yaitu yang berisi informasi mengenai waktu kejadian, di mana ada hari, tanggal, tahun, jam kejadian kebakaran hutan, luas area yang terbakar, nilai kerugian yang diakibatkan kebakaran hutan dengan nominal rupiah. Ada juga peta lokasi dan keterangannya dan lokasi kejadian. Untuk yang kedua, kita juga dapat melakukan pengukuran luas kebakaran dan membuat sketsa lokasi. Yang keempat, kita akan membuat laporan tertulis dalam bentuk laporan kejadian dan perencanaan penanaman kembali atau rehabilitasi. Informasi yang saya sampaikan saya dapatkan dari jurnal Faktor Penyebab dan Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan di KPH Majalengka yang ditulis oleh Lailan Syaufina dan Sofia Fitriana, volume 12 nomor 3. Adapun upaya pencegahan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS, yaitu yang pertama, mengkomunikasikan atau mengajak para pelaku jasa wisata untuk meningkatkan edukasi bagi para pengunjung dalam upaya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, membuat sejumlah papan informasi dan peringatan di area kawasan Taman Nasional
dan sepanjang jalur akses wisata yang bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi para wisatawan yang berkunjung. Yang ketiga, memperkuat patroli pada sejumlah titik-titik rawan terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Adapun sumber jurnal yang saya ambil yaitu dari Liputan 6. Sekian presentasi infografis dari kami. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.